Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Delisia Neska. So guys, video kali ini aku bakal ngebahas salah satu film asal Korea tahun 2002 yang berjudul The Way Home. Dimana film ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Sang-woo yang terpaksa harus tinggal bersama neneknya yang bisu di sebuah desa. Selama tinggal dengan neneknya, Sang-woo ini nakal banget. Dia cuek, gak menghormati orang tua, bahkan juga dia sering menghina dan berkata kasar ke nenek. Tapi ya di situ si nenek gak pernah marah karena dia sayang banget tuh sama cucunya. Buat kalian yang kepo sama videonya, jangan lupa nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa juga buat like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video-video menarik lainnya. So gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas filmnya. Jadi guys, film dimulai dengan memperlihatkan Sang-woo dan ibunya yang sedang naik bus. Ibu Sang-woo yang saat itu baru cerai dan mengalami kebangkrutan terpaksa harus menitipkan Sang-woo di rumah ibunya di desa. Nah, pas sudah sampai di desa, dia memperkenalkan Sang-woo ke ibunya. Si nenek tentu aja saat itu seneng banget dengan kedatangan cucunya. Tapi berbeda banget nih dengan Sang-woo, dia kayak gak nyaman dan gak suka sama neneknya. Bahkan ketika ibunya nyuruh dia untuk menyapa neneknya, dia malahan gak mau. Pas mau disentuh oleh neneknya pun, dia langsung menghindar dan bilang kalau neneknya itu bau dan kotor. Di situ juga Sang-woo membawa beberapa makanan dari kota seperti Coca-Cola, makanan kaleng dan sejenisnya. Jadi dia itu pengen makan makanan yang dia bawa sendiri dan gak mau makan masakan neneknya. Setelahnya ibu Sang-woo pun mau pamit pulang ya, walaupun di situ si nenek gak ngasih dia pulang. Maklum lah ya, namanya seorang ibu pasti masih kangen dengan anaknya. Tapi di situ ibu Sang-woo menolak karena masih ada beberapa urusan yang harus dia selesaikan. Di situ dia juga bilang kalau dia akan segera menjemput Sang-woo apabila dia udah mendapatkan pekerjaan. Setelah ibu Sang-woo pergi, sekarang Sang-woo cuma berdua nih sama neneknya. Di situ neneknya mau menggandeng Sang-woo pulang kan. Tapi Sang-woo malahan marah. Dia ngatain si nenek bodoh, orang bisu lambat, dan kata-kata lain yang lumayan menyakitkan hati. Itu semua dilakukan Sang-woo karena dia nggak suka tuh dipegang-pegang sama neneknya. Tapi ya di situ si nenek nggak marah karena dia sayang banget sama cucunya. Saking sayangnya si nenek, pas Sang-woo mau BAB, dia malah nyuruh Sang-woo buat BAB di dalam guci. Dan di malam yang dingin itu juga, nenek Sang-woo dengan sabar menunggu Sang-woo hingga selesai BAB. Bahkan sampai kotoran Sang-woo pun neneknya tuh yang membersihkan. Keesokan harinya ada seorang anak laki-laki yang datang nih, namanya Choli. Itu dia membawakan makanan untuk si nenek. Choli yang ngeliat kalau ada Sang-woo di situ langsung menghampirinya. Di situ dia juga mengajak Sang-woo untuk main bareng di rumahnya. Tapi ya Sang-woo kelihatan gak suka tuh sama Choli. Lagi pula dia tuh gak pengen main dengan anak-anak desa sana. Dia lebih nyaman main sendiri dengan robot, sepatu roda, dan juga Game Boy kesayangannya. Pada suatu ketika saat Sang-woo lagi asik main Game Boy-nya, tiba-tiba neneknya manggil dan nyuruh dia untuk masukin benang ke dalam jarum. Walaupun agak terpaksa, tapi di sini Sang-woo masih mau membantu neneknya. Setelah Sang-woo selesai bantu neneknya, dia lanjut lagi tuh main gamenya. Tapi tiba-tiba Game Boy-nya itu malahan mati. Setelah dicek, ternyata Game Boy-nya itu kehabisan baterai. Sang-woo pun di sana langsung merengek-rengek tuh ke neneknya dan minta uang untuk dibelikan baterai baru. Tapi ya di situ neneknya emang gak punya uang sama sekali, jadi dia gak bisa tuh ngebantuin Sang-woo buat beli baterai baru. Itu si nenek cuma berisyarat dengan mengelus dadanya, yang berarti kalau nenek minta maaf. Tapi di sana Sang-woo tetap kesel tuh dan langsung mendorong neneknya sampai hampir terjatuh. Tapi ya seperti biasa si nenek ini gak marah ke Sang-woo dan lanjut buat nyuci. Setelahnya pas si nenek balik dari sungai, tiba-tiba Sang-woo dateng dan nendang guci si nenek. Selain itu dia juga nyuri tusuk konde si nenek yang nantinya akan ditukarkan dengan baterai baru. Tapi sayangnya semua toko yang dia kunjungin gak ada tuh yang ngejual baterai yang dia inginkan. Akhirnya Sang-woo pun memutuskan untuk pulang aja tuh. Saat ketemu neneknya, Sang-woo diam aja tuh. Dia kelihatan ngerasa bersalah karena udah nyuri tusuk konde neneknya. Sampai-sampai neneknya menggunakan sendok sebagai pengganti tusuk konde. Keesokan harinya si nenek menanyakan ke Sang-woo, Sang-woo mau makan apa? Sang-woo pun di situ langsung bilang kalau dia pengen pizza,
pizza, hamburger, dan juga ayam Kentucky. Pia si nenek gak tahu semua makanan yang dibilang sama Sangwoo. Dia cuma ngerti kata chicken yang berarti ayam. Di situ pun si nenek membawa melon hasil panennya yang nantinya akan ditukarkan dengan ayam. Setelah mendapatkan ayam, nenek pun pulang ke rumah dengan menaiki bukit dan juga menerobos hujan lebat. Sampai di rumah si nenek langsung masak ayamnya kan. Tapi ya di sana si Sangwoo malahan marah. Itu semua karena ayamnya direbus sama si nenek, bukan digoreng. Jadi ya agak mirip sama ayam Kentucky. Karena kesel, di situ pun Sangwoo bilang tuh ke neneknya kalau masakan neneknya sangat menjijikan. Bahkan dia juga nangis tuh dan melempar nasi yang sudah disiapkan sama neneknya. Hingga akhirnya pas sudah malam, Sangwoo terbangun tuh karena perutnya sangat lapar. Dan karena terpaksa dia makan juga tuh masakan neneknya. Keesokan harinya si nenek jatuh sakit. Sangwoo yang ngeliat kalau neneknya sakit, muncul rasa simpati di hatinya. Itu dia mengompres si nenek dengan handuk kecil dan juga menyiapkan makanan untuknya. Dan beruntungnya keesokannya si nenek sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Saat paginya si nenek mengajak Sangwoo untuk menemaninya ke pasar. Awalnya Sangwoo gak mau, tapi akhirnya dia ngikut aja tuh. Sampai di pasar Sangwoo gak ikut jualan ya karena dia malu. Dia cuma ngeliatin neneknya dari kejauhan. Padahal si nenek kesusahan banget tuh ngejual melonnya. Itu semua karena si nenek gak bisa bicara kan. Jadi dia lumayan sulit untuk menawarkan melonnya. Setelah si nenek berjualan, dia mengajak Sangwoo untuk membeli sepatu baru. Selain itu si nenek juga ngajak Sangwoo untuk makan enak di sebuah warung makan. Ya walaupun di situ si nenek cuma mesen air dan cuma ngeliatin Sangwoo yang makan dengan lahap. Setelah makan mereka pun pergi ke terminal untuk naik bus. Supir bus yang ada di sana mengatakan ke si nenek kalau ada wanita tua di seberang jalan yang ingin bertemu dengannya. Nenek pun mau menemui orang itu kan, tapi sebelum pergi dia menanyakan tuh ke Sangwoo dia mau makan cemilan apa. Sangwoo pun langsung bilang kalau dia pengen chocopai. Si nenek kemudian pergi ke orang yang dimaksud sama si supir yang ternyata adalah teman lamanya. Di situ si nenek langsung membeli chocopai kan dan dikasih banyak tuh sama temennya. Kan si nenek gak dikasih bayar. Si nenek yang gak ngerasa enak itu pun langsung memberikan melon sisa dagangannya sebagai rasa terima kasih ke temannya. Di situ temannya juga bilang supaya si nenek lebih sering mengunjunginya sebelum salah satu dari mereka meninggal dunia. Dan setelahnya si nenek langsung balik ke bus. Pas si nenek baru aja sampai di bus, Sangwoo langsung nyamperin tuh dan minta pai coklatnya. Sudah dapat tuh chocopainya. Sangwoo ini malahan gak ngebolehin si nenek buat masuk. Ternyata si nenek gak diperbolehkan masuk karena ada cewek yang dia sukai bernama Haeyeon. Si nenek pun saat itu mengetuk kaca bus dan menyuruh Sangwoo untuk membawa barang bawaannya. Tapi ya di situ Sangwoo malah menolak dan pura-pura gak ngeliat neneknya. Dan tak lama kemudian bis pun jalan. Setelah dia sampai di jalanan menuju rumahnya, dia nunggu tuh bis yang membawa neneknya. Tapi ya dia udah nunggu lama banget tapi neneknya gak kunjung datang. Hingga tak lama kemudian neneknya datang nih, tapi dia bukan naik bus melainkan jalan kaki. Sangwoo yang ngerasa lumayan bersalah saat itu langsung membawakan barang bawaan neneknya. Keesokan harinya pas lagi nyantui, Sangwoo ngejailin Cheolgi. Dimana dari atas Sangwoo ini teriak kalau Cheolgi lagi dikejar sama sapi gila. Cheolgi yang saat itu panik pun buru-buru lari sampai-sampai dia terjatuh dan lututnya terluka. Di sana pun Cheolgi baru sadar kalau dia ditipu sama Sangwoo. Dia mau marah tuh tapi ya udah telat, Sangwoo keburu kabur. Pas lagi di tengah jalan, Sangwoo ketemu nih sama gadis yang dia suka. Di situ ternyata si gadis dari tadi nyariin Sangwoo dan mau ngajak Sangwoo untuk main bareng di rumahnya. Sangwoo yang emang suka sama tuh gadis jadi seneng banget tuh. Bahkan ketika mau tidur dia malah senyum-senyum sendiri. Hingga keesokan harinya dia bercermin tuh dan ngerasa kalau rambutnya itu kurang rapi. Karena di sana gak ada tukang cukur, Sangwoo pun menyuruh neneknya untuk mencukur rambutnya. Tapi di situ malahan si Sangwoo ketiduran yang menyebabkan cukurannya itu gak sesuai sama yang dia inginkan. Sangwoo saat itu marah banget dong dan langsung nangis. Karena malu dengan Haeyeon, di situ pun Sangwoo menutup rambutnya menggunakan kain. Dan setelahnya dia langsung pergi tuh. Di pertengahan jalan saat nyoba-nyoba main prosotan, tiba-tiba si Sangwoo ini terjatuh. Di situ juga dari atas Cheolgi teriak kalau Sangwoo itu lagi dikejar-kejar sama sapi gila. Sangwoo sih nggak percaya ya dan ngira kalau Cheolgi itu cuma bohong dan mau balas dendam. Tapi pas dia ngeliat ke belakang ternyata beneran ada sapi gila yang ngejar dia. Sangwoo pun buru-buru lari tuh, tapi beruntungnya
untungnya ada Cheolyi yang membantunya. Di situ Sangwoo merasa bersalah tuh dan langsung minta maaf atas semua kesalahannya kepada Cheolyi. Cheolyi pun langsung memaafkannya dan bergegas untuk pergi. Di pertengahan jalan, Sangwoo menemukan sebuah kertas kado di kotak mainannya. Setelah dilihat, ternyata di dalam kertas kado itu terdapat uang dan juga Game Boy-nya. Dan di situ dia baru tahu yang memberikannya adalah neneknya. Di situ neneknya sengaja menyelipkan uang dan Game Boy-nya supaya si Sangwoo ini bisa beli baterai baru. Sangwoo yang mengetahui itu pun langsung terharu dan tak tersadar meneteskan air matanya. Sangwoo pun pulang dengan keadaan menangis. Neneknya yang melihat kaki Sangwoo terluka langsung menghampiri Sangwoo dan menghapus air matanya. Di sana juga si nenek memberikan surat ke Sangwoo yang ternyata surat itu dari ibunya. Ibunya bilang kalau dia besok akan datang untuk menjemput Sangwoo. Harinya Sangwoo mengajari neneknya menulis dan juga membaca supaya nantinya mereka bisa bertukar surat. Tapi karena neneknya udah tua, dia jadi kesulitan tuh buat belajar lagi. Di situ pun Sangwoo memberikan solusi dan berkata ke neneknya, "Nenek, jika kau sakit, kirimkan saja surat kosong. Lalu aku akan tahu kalau itu surat darimu dan aku akan segera datang. Mengerti?" Itu pun Sangwoo menangis, begitu juga dengan neneknya karena hari ini adalah hari terakhir mereka bersama. Malam harinya ketika si nenek udah tidur, Sangwoo diam-diam tuh memasukkan benang ke dalam jarum. Dia ngumpulinnya lumayan banyak supaya si nenek nantinya gak kesusahan ketika dia pergi. Di sana juga Sangwoo membuat beberapa kartu bergambar untuk neneknya. Esok harinya tibalah waktunya ibu Sangwoo menjemput Sangwoo untuk pulang. Di situ ibu Sangwoo bilang kalau kedepannya dia akan lebih sering untuk mengunjungi ibunya. Dia juga berterima kasih tuh karena telah merawat Sangwoo dengan baik. Setelahnya mereka pun naik bus. Awalnya sih Sangwoo kelihatan biasa aja, hingga akhirnya pas bus sudah jalan, Sangwoo langsung melambaikan tangan ke neneknya. Selain itu dia juga berisyarat dengan mengelus dadanya yang berarti kalau dia itu minta maaf karena selama ini belum bisa jadi cucu yang baik. Sampai di rumah, si nenek pun menemukan beberapa kartu bergambar yang dibuat oleh Sangwoo, di mana kartu itu ada gambar si nenek yang sakit, si nenek yang kangen dengan cucunya, dan lain-lain. Jadi si nenek bisa mengirimkan kartu itu jika dia sedang sakit ataupun merindukan Sangwoo. Dan di situ pun film berakhir. So guys, gimana menurut kalian filmnya? Lumayan bikin sedih ya guys, terutama buat kalian yang punya nenek atau bahkan dari kecil dirawat sama neneknya. Pesan yang kita dapat adalah kita harus lebih menyayangi nenek kita. Mana nenek itu merupakan salah satu orang yang juga sabar dengan sikap-sikap buruk kita. Dia selalu sabar merawat kita ya walaupun kitanya juga sering nakal. Nah, kalau menurut kalian pesan dari film ini apa aja guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. So, segitu dulu video yang bisa aku bahas hari ini. Semoga kalian suka sama videonya dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe supaya aku lebih semangat lagi buat bikin video-video menarik lainnya. So, thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.